Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ikoma Agus Darmayase, CGP Angkatan 11 dari SD Negeri 5 Bubuk, Karangasem, Bali. Perkenalkan juga fasilitator saya Bapak Gede Yudi Sumertayase dan PP saya Nikadek Dwiana Astriani. Hari ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Di sini adapun tujuan pembelajaran khususnya, diantaranya CGP dapat menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan dari tayangan video praktik baik yang ada. Kemudian CGP dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan bagja dari tayangan video yang ada. Kemudian CGP dapat mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video. Yang terakhir, CGP dapat menganalisis modul utama apa saja yang dimanfaatkan contoh video praktek baik ini. Selanjutnya, pertanyaan yang membantu di sini ada beberapa, yaitu yang pertama, kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Yang kedua, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? Yang ketiga, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Yang keempat, kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bagja? Yang kelima, apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? Kemudian yang keenam, apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video? Kemudian, lalu bagaimana pemanfaatannya? Nah, di sini ada analisis video yang sudah saya putar. Kemudian langsung saja ke pembahasan. Yang pertama, kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Di sini terwujudnya lingkungan belajar yang nyaman, menyenangkan, dan berpihak kepada murid. Itulah visinya. Kemudian yang kedua, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Di sini mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Kemudian yang ketiga, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar? Itulah pertanyaan utamanya. Kemudian yang keempat, nah kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bekerja? Tentunya yang pertama adalah B, buat pertanyaan, A, ambil pelajaran, G, gali mimpi, J, jabarkan rencana, dan A, atur eksekusi. Nah, di sini ada pun beberapa dari bagja tersebut. Yang B, buat pertanyaan, di sini saya buat, guru mengajak rekan sejawat untuk merumuskan pertanyaan utama dari prakarsa perubahan yang akan dilakukan. Kemudian, guru menuliskan kata penyemangat belajar sebagai pertanyaan pemantik. Selanjutnya, guru mengajukan pertanyaan terkait kata yang dituliskan di papan tulis. Apa yang muncul dalam pikiran kalian saat membaca tulisan di papan tulis? Guru bersama murid mengidentifikasi hal-hal yang menjadi penyemangat belajar. Guru menanyakan kepada murid, anak-anak, kira-kira apa sih yang kalian suka dari kelas kita ini? Coba lihat kelasnya. Sudah buat pertanyaan. Kemudian diambil pelajaran di sini ada beberapa yang saya buat. Yang pertama, guru mengajukan pertanyaan untuk menggali informasi dari pendapat dan pengalaman murid. Anak-anak, setelah kalian membaca tulisan di papan tulis ini, kira-kira apa yang muncul dalam pikiran kalian? Kemudian selanjutnya mengidentifikasi jawaban murid. Selanjutnya, guru meminta seluruh murid untuk berkunjung ke kelas 2 dan kelas 6 saat jam istirahat untuk menambah inspirasi kelas yang membuat semangat belajar dengan dibentuknya 4 kelompok. Selanjutnya, murid bertanya dan mencatat kepada anggota pemilik kelas yang dikunjungi tentang hal-hal yang diketahui. Selanjutnya, mendiskusikan hal yang disukai dari kelas sendiri dan dari kelas yang dikunjungi. Nah, selanjutnya gali mimpi. Di sini beberapa yang saya buat. Guru meminta murid mengambil alat dan bahan yang sudah disiapkan untuk setiap kelompok. Selanjutnya, guru meminta murid untuk menutup mata dan membayangkan kelas yang mereka impikan, yaitu kelas yang nyaman dan menyenangkan yang dapat menjadi penyemangat dalam belajar. Murid bersama kelompoknya menggambarkan kelas impian mereka yang nyaman dan menyenangkan serta menjadi penyemangat mereka pada kertas karton sesuai dengan yang mereka bayangkan. Selanjutnya, setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya tentang kelas impian mereka yang nyaman dan menyenangkan di depan kelas secara bergantian. Nah, selanjutnya jabarkan rencana.
Yang pertama, murid diajak berkontribusi menentukan kebutuhan apa yang mewujudkan kelas impiannya yang nyaman dan menyenangkan. Kemudian, murid menyebutkan kelas impian yang diinginkan sebagai penyemangat belajar. Selanjutnya, guru membantu murid menuliskan daftar kebutuhan untuk mewujudkan kelas impian. Selanjutnya, guru membagi tugas kepada setiap murid untuk mewujudkan kelas impian yang nyaman dan menyenangkan. Nah, kemudian di akhir atur eksekusi. Di sini beberapa yang saya buat. Murid diberi kesempatan berkontribusi untuk menentukan pembagian tugas dalam kelompoknya. Guru dan murid mendiskusikan jadwal pelaksanaan menata kelas impian. Murid menyiapkan alat dan bahan sesuai tugasnya masing-masing. Murid dengan bimbingan guru mengerjakan tugas yang diberikan sesuai dengan rencana atau waktu yang telah disepakati bersama. Seluruh murid dibantu guru bergotong royong mewujudkan kelas impian yang menjadi penyemangat belajar. Nah, yang pertanyaan kelima, apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video tersebut? Nah, sebagai fasilitator yang memfasilitasi murid dalam mewujudkan kelas impian yang nyaman dan menyenangkan sehingga dapat meningkatkan semangat belajar murid. Selanjutnya, pemimpin pembelajaran berfokus pada kekuatan atau aset yang dimiliki. Pemimpin menggunakan pendekatan berbasis aset. Pemimpin yang memiliki kompetensi sebagai manajer dalam mengelola potensi yang dimiliki murid dan lingkungan sekolahnya. Guru berpihak pada murid dengan melibatkan murid secara penuh dalam mewujudkan kelas impian. Nah, selanjutnya yang keenam, apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video tersebut, lalu bagaimana pemanfaatannya? Nah, tentunya di sini ada 7 modal. Yang pertama, modal manusia. Pemanfaatannya, rekan sejawat yang mendukung perubahan positif. Kemudian yang kedua, murid yang semangat, aktif, dan responsif dalam mewujudkan kelas impian. Kemudian yang kedua, modal sosial. Di sini pemanfaatannya, guru berkolaborasi dengan teman sejawat untuk merumuskan prakarsa perubahan. Kemudian yang kedua, gotong royong yang dilakukan guru dan murid. Kemudian yang ketiga, interaksi dengan murid kelas 2 dan kelas 6. Nah, selanjutnya modal yang ketiga itu modal politik. Pemanfaatannya, kebijakan kepala sekolah yang siap mendukung setiap perubahan positif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Kemudian modal yang keempat adalah modal agama atau budaya. Di sini pemanfaatannya pembiasaan sikap gotong royong dan kerjasama murid untuk mewujudkan kelas impian. Ya, selanjutnya modal yang kelima itu modal fisik. Pemanfaatannya kelas yang dijadikan kelas impian yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Kemudian ada papan tulis, hiasan dinding yang dapat menutupi bagian dinding yang rusak. Kemudian rak buku dan buku-buku yang dapat menunjang pembelajaran. Selanjutnya meja dan kursi di kelas. Nah, selanjutnya yang keenam itu ada modal lingkungan atau alam. Pemanfaatannya di halaman sekolah, kemudian taman sekolah, kemudian yang kedua memanfaatkan bahan-bahan yang ramah lingkungan yang digunakan untuk menghias kelas. Nah, modal yang terakhir adalah modal finansial yang ketujuh. Di sini pemanfaatnya pembiayaan dari sekolah atau uang kas kelas untuk perlengkapan yang digunakan menciptakan kelas impian. Nah, demikian pemaparan saya kali ini. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.